Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16 dan 17. 2 ayat aja ya. Bagus nanti di rumah saudara baca semuanya dari ayat 1 ya. Ayat 16 dan 17. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis ya di depan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama 3, 4. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk ya. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur. Segala sesuatu pasti berjalan sebagaimana apa yang Tuhan mau ya. Ada banyak hal yang saya terus bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau ya. Tapi emang ayat-ayat ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah Tuhan katakanlah perintahkan untuk dinyatakan ya. Walaupun hari Pantekosta atau turunnya Roh Kudus itu akan kita rayakan hari Minggu depan ya. Pas hari Pantekosta. Tapi ya karena Tuhan menghendaki ini dinyatakan ya kita harus menyatakannya, karena pasti ada beberapa rahasia di dalamnya. Juga berdasarkan kesaksian-kesaksian ya. Dan kita mengucap syukur segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Bapa Yahweh. Ya. Kita melihat dan kita percaya sebagaimana yang pernah diajarkan tentang peta zaman ya, peta zaman. Peta zaman itu kita bagi 3 ya. Karena kita percaya berdasarkan kitab Kejadian ya, bahwa roh Bapa Yahweh itu hanya akan tinggal bersama manusia hanya 120 tahun saja. Itu saudara baca ya dalam kitab Kejadian. Dan kita percaya 120 tahun di situ bukan saja 120 tahun di mana Noah atau Nuh memberitakan kebenaran firman pada masa-masa akhir sebelum air bah melanda muka bumi. Tapi juga itu 120 tahun di mana umur manusia di muka bumi sebelum Bapa Yahweh sendiri memberikan waktu bagi si jahat dan kemudian kita akan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh berdasarkan apa yang tertulis 120 tahun Yobel itu dikali 50 berarti 6.000 tahun. Ya, memang orang punya berbagai macam cara ataupun penafsiran untuk membagi peta zaman ya. Tapi saya membaginya dan juga ada banyak orang lain pelayan-pelayan Tuhan yang membaginya menjadi 3 bagian. Ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Nah itu berdasarkan kitab Kejadian pasal 6 yang tadi saya katakan itu 6.000 tahun dibagi 3 berarti 2000. Dan kita sudah belajar memang zaman Bapa dari tahun setelah kejatuhan Adam
sampai kepada zaman Bapak Abraham. Itu persis 2000 tahun. Ya. 2000 tahun zaman di mana Tuhan menciptakan dan memulihkan kembali semua yang telah dirusak oleh si jahat. Termasuk juga Tuhan memulai kembali untuk memurnikan manusia melalui Bapak Abraham, ya, yang telah dicemarkan oleh campur tangan setan ketika dia berhasil menaklukkan manusia pertama khususnya melalui Hawa, kemudian melalui Adam. Ya. Itu zaman Bapa. Kemudian zaman anak. Dari zaman Bapak Abraham sampai zaman Yeshua. Itu juga 2000 tahun. Ya. Di mana pada zaman itu dicurahkanlah firman Tuhan atau Torah. Ya. Karena nanti kalau minggu depan kan kita merayakan Pantekosta. Bagi kita itu adalah turunnya Roh Kudus bagi gereja, ya. Tetapi bagi umat Yahudi itu adalah turunnya Torah. Di mana Torah diberikan kepada manusia melalui Moshe. Ya, itu waktunya bersamaan. Artinya mereka punya perayaannya sedikit beda. Mereka merayakan Torah turun, kalau kita merayakan Roh Kudus. Ya. Pada hari Pantekosta atau mereka menyatakan Shavuot. Ya. Itu 2000 tahun di mana Tuhan memberikan firman yang tertulis, ya. Pada zaman Bapa tidak ada yang tertulis. Semua hanya verbal. Ya. Semua verbal dari zaman Adam sampai zaman Bapak Abraham, semua verbal. Lisan aja. Kemudian dari zaman Bapak Abraham sampai zaman Yeshua, ketika Bapak Yahweh sendiri menurunkan Torahnya melalui Musa ataupun Moshe, itu semua tertulis. Ya. Kita tahu bahwa Bapak Yahweh sendiri yang menulis 10 firman. 10 firman. Kemudian itu ditulis oleh Bapak Yahweh sendiri di atas 2 loh batu. Kemudian dari 10 firman, Tuhan memanggil Moshe naik ke gunung. Kemudian diajarin, ya, 40 hari, 40 malam. Tidak ada waktu istirahat, ya. Dan memang Moshe tidak merasakan istirahat, perlu istirahat. Karena dia bersama Bapak Yahweh tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa capek. Ya. 40 hari, 40 malam semua dijabarkan. Sehingga turunlah yang kita kenal Torah. Aturan, ketetapan dan perintah Bapak Yahweh. Sehingga semua yang terjadi, ya, setelah Torah diturunkan, apa yang diberitakan oleh para nabi, para rasul, para pelayan-pelayan Tuhan yang tertulis. Tidak ada satupun yang boleh melanggar Torah. Kalau dia melanggar Torah, ada tertulis. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Bisa ditangkap. Ya. Jadi kalau ada orang yang seperti yang berkali-kali diingatkan dari tempat ini. Ada buku-buku baru. Ya boleh aja. Tetapi kalau dia sudah bertentangan dengan Torah, itu dosa. Bisa ditangkap maksud saya. Karena ada beberapa yang pernah saya jelaskan, ini tidak sesuai. Karena bertentangan dengan Torah. Tetapi banyak orang di luar sana, oh ini buku baru. Kalau dia bertentangan dengan Torah, itu dosa. Karena jelas dikatakan dosa itu, deskripsinya adalah, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Bukan terhadap firman, ya. Walaupun Torah itu adalah firman Tuhan. Tetapi firman itu bisa saja diberitakan oleh para nabi, tapi
patokannya tetap Torah. Jadi berdasarkan semua itu saya menyatakan kepada saudara bahwa Torah itu adalah undang-undang dasarnya Bapa Yahweh yang diberikan kepada Moshe untuk diajarkan kepada bangsa Israel, dan melalui bangsa Israel ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Sehingga kita harus sangat berhati-hati, baik kita yang ada di tempat ini, nah saudara yang ada di luar sana kalau engkau mendengar. Ya, saya bagi jemaat di sini saya berikan kebebasan, kalau mau baca-baca aja. Semua yang kita dapat kan banyak orang penulis-penulis, enggak apa-apa. Tetapi patokannya Torah. Kalau dia sudah bertentangan dengan Torah, ingat ada tertulis. Dosa itu deskripsinya, dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Bukan terhadap firman ya. Dalam beberapa terjemahan ditulis pelanggaran terhadap firman. Tidak. Tapi pelanggaran terhadap Torah. Nah, itu harus kita pahami betul-betul. Jadi kalau saudara mendapat mungkin dengar dari khotbah-khotbah, mungkin lihat dari film-film, dari video-video, dari buku-buku, hati-hati. Ya, hati-hati. Boleh, tapi kalau sudah bertentangan, hati-hati. Karena kita bebas untuk memilih memang. Ya. Karena ada tertulis banyak orang yang ditarik karena filsafat-filsafat yang palsu. Seolah-olah dari Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak hati-hati, engkau terjebak. Karena nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, memang saat ini muncul. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa disesatkan dan dibinasakan oleh si jahat. Ya, kenapa? Loh, karena kau melanggar Torah. Bisa tanggap ya? Kalau kita ada di dalam Torah, setan tidak bisa berbuat apapun. Tetapi kalau kita tertipu karena kita mendengar, karena kita mencoba mempraktekkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap oleh indera kita dari luar, dan kalau itu sudah menyeleweng dari Torah dan itu kau praktekkan, hati-hati. Ya, saya sih hanya ngomong belak-belakan aja ya. Tidak ada, bukan lagi waktunya kita untuk membuat telinga kita dienakkan. Tapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan harus berani memperingatkan, kalau engkau melanggar Torah dalam pandangan Bapa Yahweh, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3, kita ulangi lagi ya, ayat keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat. Tadi terjemahan ini agak kurang tepat ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat kita baca. Supaya saudara ingat ini. Setiap orang yang berbuat dosa dia juga berbuat durhaka. Ini kurang terjemahannya kurang tepat. Dosa adalah durhaka. Ini ILT ya. Tapi saya baca yang saya punya juga. Ini ILT tetapi lugas. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Beda kan? Ia melakukan pelanggaran terhadap Torah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Nah, kita lihat King James. Ya, kita lihat King James. Whosoever committed sin, transgress also the law. Terjemahan dalam tulisan King James, kalau law itu pasti Torah. Ya, kalau saudara punya buku King James, saudara di belakangnya kan ada kamus kan. Nah, di situ ditulis setiap law itu pasti Torah. Ya, for sin is the transgression of the law. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Nah, Tuhan tegas, jangan sampai kita tertipu. Ini zaman anak. Zaman firman diberitakan. Zaman kebenaran dinyatakan. Dan saat ini, saat di mana saudara dan saya hidup. Inilah yang dikatakan
zaman Ruach HaKodes, zaman Roh Kudus. 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Dan inilah zaman akhir. Ya, kita sudah mendengar beberapa macam apa yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan juga dari tempat ini. Waktunya sudah semakin dekat dan saya sudah berulang kali menyatakan ini. Nah, saudara harus perhatikan ya. Perhatikan dalam arti kata, kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Ya. Karena Tuhan itu kita memang tidak tahu kapan waktunya. Tetapi Yeshua berkata, hanya Bapa Yahweh sendiri yang tahu. Hanya Yeshua memberikan clue-nya, memberikan clue itu ya tanda-tanda lah. Tanda-tandanya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi itu yang kita lihat. Dan berdasarkan itu semua, ya apa yang dinyatakan dari tempat ini ada juga yang berbeda dari pandangan-pandangan dari luar. Tetapi saya mencoba bahwa apa yang ditulis, apa yang dinyatakan dari tempat ini itu tertulis. Bukan asal tafsiran. Tetapi tertulis dan itu saya sudah berikan kepada kita semua. Baik kita yang ada dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Ya, bisa cek lagi nanti mungkin dari khotbah-khotbah sebelumnya bagaimana itu dibuka di tempat ini. Ya, karena macam-macam kan tafsiran. Tafsiran, oh ini tahun sekian. Dasarnya apa? Yang harus kita lihat itu dasarnya apa? Berkali-kali saya katakan kalau kau nafsir boleh aja, tapi dasarnya apa? Kalau bukan firman Tuhan, nah itu harus hati-hati. Ya, nah kita harus melihat di sini bahwa segala sesuatu harus tetap dasarnya Torah. Bisa tanggap ya. Keluar dari Torah itu dosa. Masalahnya itu karena dosa benar-benar deskripsinya, dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Ya. Dan Yeshua itu sendiri Torah. Ya. Minggu kemarin saya diingatkan sekarang ini, minggu lalu kan saya bilang kan, kalau Yeshua itu mulai pelayanan umur 30 kan, berdasarkan kita bilangan kan, betul nggak? Kemudian Tuhan kasih ingat lagi, kasih ayatnya, bahwa apa yang kau nyatakan itu benar. Kita lihat Lukas ya, Lukas pasal 3 ayat ke 23. Ini Tuhan kasih ingat karena saya sudah ajarkan, Tuhan kasih ingat lagi. Ya, Lukas pasal 3 ayat 23. Perhatikan, Yesus sendiri berumur berapa? Kira-kira 30 tahun ketika dia memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Jadi apa yang tertulis di dalam Torah, itulah yang digenapkan Yeshua. Bisa ditangkap? Jadi apa yang diajarkan, diingatkan Tuhan minggu lalu, kemudian waktu di rumah Tuhan kasih lihat lagi, ini harus dikasih tahu bahwa apa yang kau ngomong itu bahwa Bani Kehat, di mana dari Bani Kehat ini yang adalah keturunan Lewi itu ada imam besar, dan imam besar Lewi adalah untuk orang Yisrael, tetapi imam besar yaitu Yeshua Masiah, dia juga adalah imam besar bukan saja bagi orang Yisrael, tetapi bagi dunia. Dan Yeshua itu tidak boleh melanggar Torahnya sendiri. Imam itu mulai melayani memang umur 30 tahun dan ini digenapkan. Bisa ditangkap? Jadi tidak ada yang nyeleweng. Minggu lalu saya cuma mau memberikan semacam pengajaran. Ini loh, kalau imam besar itu karena dia keturunan Kehat dari Lewi, itu dia mulai melayani memang umur 30 tahun. Tapi waktu di rumah Tuhan kasih tahu, ini harus dikasih tahu bahwa apa yang tertulis dalam Torah, bilangan itu Torah ya. Apa yang tertulis di Torah itu digenapkan oleh Yeshua. Bisa ditangkap. Dan banyak hal-hal yang lain
yang memang itu dasarnya hanya Torah. Yeshua setia kepada dirinya sendiri. Kita sudah belajar kan dalam Timotius itu kan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya, sama Torahnya. Bukan setia karena kita melayani, tidak. Ya, karena Matius pasal 7 kan sudah dikasih tahu berkali-kali. Orang yang datang kepada Yesus, saya sudah melayani, saya sudah begini, saya sudah begini. Tuhan bilang, enyahlah kamu, pembuat kejahatan. Kenapa? Kejahatan adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Karena itu di tempat ini saya hanya senantiasa mengingatkan saudara. Kita semua, baik yang hadir di gedung ini, dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di luar sana. Hati-hati. Ya, karena begitu banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yang palsu, dengan segala macam tafsirannya begini. Dasarnya apa? Bisa ditangkap. Kalau dasarnya bukan Torah, hati-hati. Dan semua apa yang saya ajarkan dan dibuka di tempat ini, itu dasarnya Torah. Apa yang Yesus katakan dalam kitab Matius 24, saya sudah ajarkan, itu dasarnya Torah. Saya tangkap ya. Nah, saudara nanti dengar lagi khotbah-khotbah yang lain, itu semua ada di sana. Nah, inilah zaman Ruach HaKodes. Dikatakan oleh firman tadi bahwa Yeshua akan memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita rohnya yang kudus. Untuk apa? Untuk tinggal bersama kita kapan? Selamanya. Selamanya. Sejak kita menerima, kata firman Tuhan dalam Efesus pasal kita baca Efesus pasal 1 ayat ke-13 ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia pula karena percaya, kamu telah dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus dari suatu janji. Firman apa? Kebenaran, ya. Firman kebenaran. Ya. Tadi sempat disebutkan semua baik. Ya, semua kepercayaan itu mengajarkan yang baik. Tetapi yang baik itu belum tentu benar. Bisa ditangkap maksud saya? Semua orang mengajarkan atau berusaha mengajarkan yang baik. Tetapi bukan semua yang baik itu benar. Nah, kita diajar oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran. Kalau kita orang yang hidup dalam kebenaran, itu pasti baik. Karena kebenaran itu adalah, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, itulah yang sekarang sedang dibangun oleh Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Ya, nah, kita melihat suatu fakta. Yeshua mempunyai banyak murid. Ya. Mempunyai banyak murid, tetapi kita melihat apa? Ketika mereka diberikan pengajaran-pengajaran yang benar, seperti yang pernah kita dengar dari tempat ini, ya. Ketika kebenaran dinyatakan, justru orang jadi kesetanan. Pernah kan? Pernah dengar ya? Dalam Yohanes pasal 13 ya. Ketika Yudas diberikan oleh Yeshua sendiri roti dan anggur, berbicara roti dan anggur, Yeshua sendiri beri yang murni, dia malah jadi kesetanan. Dan itulah yang terjadi pada zaman ini. Ketika kebenaran dinyatakan, ketika nama yang benar dinyatakan, orang bilang seperti kesaksian tadi, kamu itu sesat. Enak aja ngomong sesat.
Tapi ingat, seperti yang berkali saya kasih ingat dan tadi juga berkali-kali disaksikan, hati-hati dengan yang kau katakan. Ya, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Nah, kita melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan. Yeshua, dia mengasihi semua orang. Karena kasihnya, dia memberitakan firman, ya to the point aja. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Bisa ditangkap. Dia tidak peduli bahwa kebenaran yang dinyatakan mungkin menyakiti beberapa orang. Dan itu memang terbukti, ya, dan kita tidak perlu heran, ya. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sudah perhatikan. 6. Yohanes pasal 6 ayat 6. Nah, kita lihat. Itu 6. Yohanes pasal 6 ayat 6. Sejak saat itu apa? Banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Kenapa? Ketika Yeshua dengan tegas menyatakan kebenaran firman, mulai banyak orang yang mundur. Dan itu yang terjadi sekarang. Ketika kebenaran dinyatakan, mundur. Nah, ini sudah, jangankan kita, Yeshua aja banyak orang yang mundur. Ya, nah di sini kita melihat bahwa segala sesuatu itu harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, dan memang itu kehendak Ruh HaKodes, nyatakan. Reaksi orang mungkin macam-macam. Tetapi jangan kita berusaha mengenakkan telinga manusia sehingga kita berbelok sedikit dari Torah. Katakanlah untuk mengenakkan telinga orang, akhirnya kau sedikit berbelok dari Torah. Hati-hati. Tuhan tidak mau A ya A aja, nggak ada A aksen, apalagi B, nggak ada. Nah, Tuhan sedang juga menguji saudara dan saya. Nah, kita melihat kenyataan ribuan orang yang mengikuti Yeshua. Tetapi ketika kebenaran mulai dinyatakan, sesuai firman tadi, mulai mundur, mulai menunjuk sesat. Akhirnya apa? Salibkan dia karena sesat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kenapa seperti itu? Nah, Tuhan juga mengerti. Mereka mendengar. Tetapi karena belum tiba waktunya, Ruach HaKodes belum dicurahkan bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mengerti. Ya, mereka nggak ngerti. Mereka dengar, mereka lihat mujizat. Oh hebat, oh orang ini hebat. Ya. Tetapi tidak mengerti inti dasar daripada pemberitaan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah untuk keselamatan. Yang mereka cari, oh ini mujizat hebat. Sekarang coba lihat kalau ada mujizat. Oh bukan main. Setan juga bisa melakukan mujizat. Dan ingat ya, kalau nanti saudara baca dalam kitab Matius 24. Si pendurhaka, si jahat itu, si anti Hamasya, dia melakukan mujizat. Patung dikasih nyawa. Bagaimana orang tidak bisa mengatakan, oh ini hebat ini, nabi dari Tuhan. Dan kita melihat di sini, sekarang kan mulai trennya kan, oh banyak setiap ada mujizat, datang ke sana. Ini trik setan. Pada saat puncaknya dia menyatakan diri, ini aku Tuhan. Dia kasih nyawa kepada patung. Oh ini hebat, ini. Hati-hati. Jadi lihat dengan kacamata rohani yang jernih. Sekarang umat Tuhan, melihat ada mujizat-mujizat itu yang dikejar.
Mukjizat yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Kalau jiwa kita selamat, semua dibereskan oleh Tuhan. Dan ketika tiba saatnya, sesuai waktu Tuhan, Ruach HaKodes dicurahkan. Roh Kudus kita perlu sebagaimana firman-Nya. Dia akan tinggal bersama kita. Karena tanpa Roh Kudus seperti yang sudah dibeberkan tadi, banyak murid Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti akan firman yang ditaburkan. Mereka berkata, oh hebat luar biasa. Belum ada orang seperti ini yang memberitakan firman. Tidak seperti para ahli Torah. Mereka dengar tetapi masuk sana keluar. Masuk keluar aja. Tidak mendalami firman yang mereka dengar. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Pernah lihat kan penyembah Yahweh tadinya kan sedikit, mulai banyak. Ya kita mau ucap syukur. Tapi apakah mereka setia? Penyembah Yahweh juga, oh ini ada kitab baru. Wah, kita baru bertentangan dengan Torah. Ya, walaupun tidak semua, tapi sudah ada yang bertentangan, hati-hati. Karena dosa itu deskripsinya tadi, dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Kalau kau percaya buku itu lebih dari Torah, hati-hati. Bukan saya ngomong, itu firman kan. Dosa pelanggaran terhadap Torah. Dan itu cara si setan untuk memutarbalikkan segala sesuatu. Juga orang yang mungkin pelayan-pelayan yang tadinya luar biasa bisa diputar balik. Oh ini pembukaan. Hati-hati. Ya. Nah kita sudah dibuka oleh Tuhan. Kita bukan sinagoga ya. Kita ini gereja. Berdasarkan deskripsi gereja. Gereja itu dilambangkan dengan kaki dian, kaki pelita. Nah itu harus kita ingat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dalam masa Roh Kudus. Ya, kita diajar oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 kita lihat ya. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan ayat ini. Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Segala ya. Termasuk doa, termasuk memuji Tuhan. Semua yang hubungan dengan ibadah dia akan ajarkan. Kemudian dikatakan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah ku katakan kepada. Perhatikan ayat ini baik-baik. Semua kejadian yang pernah saudara dan saya alami. Ya. Bisa Tuhan ingatkan lagi. Betul enggak? Karena pernah terjadi. Demikian juga semua yang pernah saudara dan saya baca. Termasuk firman. Dia bisa ingatkan lagi. Tapi kalau engkau tidak pernah baca. Wah apa yang mau diingatin? Yang gak pernah baca. Diingatkan itu berarti sesuatu yang pernah terjadi. Sesuatu yang pernah kita baca. Sesuatu yang pernah kita alami. Diingatkan. Oh waktu saya menghadapi masalah ini. Oh Tuhan kasih jalan begini. Diingatkan itu Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja mengingatkan kita. Karena itu dari atas mimbar ini berkali-kali saya katakan. Baca firman Tuhan. Kalau kau gak pernah baca, apa yang mau diingatkan? Gak ada yang diingatin. Ingat itu sesuatu yang pernah terjadi. Pernah dibaca, pernah dipraktekkan. Kalau gak pernah, apa yang mau diingatkan? Blank. Ruach HaKodes. Dia mengajar kita. Termasuk berdoa. Ya.
Paulus dalam kitab Roma mengatakan, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi Roh Bapa Yahweh yang mengajar kita. Kita tidak tahu menyanyi, Roh Kudus yang mengajar kita menyanyi. Kita tidak mengerti firman Tuhan, Roh Kudus yang membukakan rahasia-rahasia. Tanpa Roh Kudus, we are nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Tuhan tahu bahwa kita butuh Ruach HaKodes, kita butuh rohnya sendiri untuk membimbing kita. Dunia memang kata firman Tuhan tidak bisa menerima Roh Kudus. Bagaimana orang segini banyak Roh Kudus, masa dikasih-kasih, berarti Roh Bapa Yahweh banyak. Pernah kan dengar itu? Ada lagi orang yang menafsirkan, oh ada 9 roh. Oh, macam-macam. Kalau ada 5 miliar berapa roh? Kita harus melihat dengan kacamata yang benar. Memang 9 karunia Roh Kudus. Tapi ingat 9 itu dalam pandangan kita adalah angka yang tertinggi. Angka yang tertinggi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kan 10. 10 itu terdiri dari 1 dan 0. Betul nggak? 11 ya 1, 1. 12 ya 1, 2. Nggak ada lagi selain 9 yang paling tinggi. Mau dibulak-balik ya tetap 9 yang paling tinggi. Artinya karunianya luar biasa. Yang di luar jangkauan pikiran manusia. Tuhan memberikan ketika berdasarkan nasihat daripada mertua daripada Moshe. Dan berdasarkan juga kasih karunia Bapa Yahweh bagi Moshe. Oke. Pilih 70 orang yang dianggap terbaik dari suku-suku, 12 suku. Supaya dia bisa membantumu dalam melayani bangsa ini. Kan bangsa ini kan seperti yang pernah saya katakan, mungkin sekitar 1, 2, 3 juta orang. Kalau dilayani oleh Moshe sendiri, bagaimana antrian gak panjang, sendiri yang melayani. Karena itu Tuhan berikan, ayo 70 orang. Nah saudara harus kritis, kenapa 70? Kenapa 70? Pernah saya ajarin, ingat gak? Bangsa Yesrael, keturunan Yakub, ketika masuk ke tanah Yesrael, jumlahnya 70. Termasuk keluarga Yusuf, 70. Karena itu Sanhedrin juga anggota-anggota di Yesrael sekarang, Knesset itu 70. Jadi ada maksudnya. Yesua pun ada tertulis mengutus 70 murid. Kenapa 70? Semuanya itu ada maksud Tuhan. Nah kalau kita tidak pernah baca, tidak mau mendalami firman, ya nggak ngerti. Ya dulu saya juga sama, saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti ya itu 70. Tapi akhirnya Tuhan buka kan. Itu kan semua ada di Torah. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Roh Kudus menolong saudara. Tapi jangan mengecewakan dia. Jangan berdosa sama Roh Kudus. Berdosa sama Roh Kudus dosanya kekal. Nggak bisa diampuni. Kita lihat ya dalam Matius 12. Ayat 31, 32. Matius 12 ayat 31, 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, perhatikan, setiap dosa dan hujat akan diampunkan kepada manusia. Tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampunkan kepada manusia. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, hal itu akan diampunkan kepadanya. Tetapi siapa saja yang berkata-kata menentang Roh Kudus, hal itu tidak akan diampunkan kepadanya. Tidak di masa ini, tidak juga di masa yang akan datang. Artinya dosa yang kekal.
Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Bapa Yahweh sendiri. Ya. Nah, kita harus belajar, kita harus ingat. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ya, saya mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Ketika kita, nah seperti kesaksian tadi kan, kita hubungin aja dengan kesaksian. Ketika orang lain mungkin menantang kita, menghujat kita, kita belajar berdiam diri. Ya, kenapa? Ada tertulis. Bukan main-main, ada tertulis. Ya, saya coba mengajarkannya apa yang tertulis. Kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-23. Kita baca mulai ayat 20 ya. Sampai ayat 22 lah, nanti saudara baca semua ya. Keluaran 23 mulai 20. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan. Karena apa? Dia tidak akan menanggung pelanggaranmu. Sebab apa? Sebab namaku ada di dalam dia. Perhatikan. Sebab jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Perhatikan baik-baik ini. Dan melakukan semua yang telah kukatakan. Nah ini, ya, tadi kesaksian ini. Aku akan menjadi musuh dari musuh-musuhmu. Dan lawan dari lawan. Itu tertulis ya, tadi yang disaksikan itu tertulis. Ya. Nah, saya juga pernah saya saksikan ya, pengalaman pribadi. Waktu kami bekerja di Myanmar sana di bawah bendera Petronas. Petronas itu kan punya orang Malaysia. Back to back saya itu orang Malaysia. Saya tahu dia korupsi. Korupsi kecil-kecil, ada kontraktor ya, mungkin bikin suatu proyek harga sekian, karena saya back to backnya kan saya tahu. Harga sekian, ada yang ngomong dia naikin. Yang dinaikin ini masuk kantong. Ya, ada hal-hal yang tidak bagus. Ya. Kemudian juga dia suruh kontraktor kalau bikin operation manualnya harus kayak gini. Ya, yang namanya kontraktor kan dia ikut aja kan. Nah, waktu saya datang saya bilang, lo ini kok kayak gini? Ya Pak, back to back yang suruh. Salah saya bilang ini. Wah, waktu dia karena kita ketemu saya bilang itu salah, kamu punya prosedur. Wah, marahnya bukan main. Ya saya diam aja. Karena dia kan orang Petronas, dia orang Malaysia. Ya saya diam aja. Tahu apa yang terjadi? 2-3 bulan kemudian mati dia. Mati. Saya lagi di sini, saya ditelepon, Pak bisa datang nggak? Kenapa? Back to back you mati. Apa ini? Lawanmu akan, dia yang jadi lawannya, Bapak Yahweh yang jadi lawan. Nah, kita melihat di sini bagaimana pembelaan Tuhan selama kita hidup dalam kebenaran, maka dialah yang dia sendiri berfirman, lawanmu akan menjadi lawanku, dia yang akan berperang. Ya, kita datanglah ke sana. Ya, Myanmar itu kan mayoritas Buddha. Ya, saudara tahu kita kan dalam satu mes gitu kan, berapa kamar gitu kan. Ya banyak kamar kan banyak orang. Di situ ini satu kesaksian. Ya, ketika orang ini mati di kamar soalnya. Ya memang cuman dia sendiri kan kami. Kalau saya datang dia udah pulang, jadi hanya sendiri satu kamar sendiri. Waktu saya datang, Pak, kenapa? Kan ada pilot ya, pilot helikopter itu, ada beberapa orang Perancis. Mereka itu nggak mau dia walaupun satu kru nggak mau dia satu kamar, maunya satu kamar satu. Pak, waktu si itu mati.
Itu semua pilot, semua kru helikopter tidur satu kamar. Loh kenapa? Ketakutan katanya. Ketakutan ada setan. Semua yang tadinya kan mungkin satu kamar ada cuma satu orang. Tapi ada 3-4 tidur, penuh tempat tidur semua. Ada banyak kamar yang kosong karena mereka ketakutan. Ini kenyataan. Terus waktu saya datang ditanya, Pak mau tidur? Oh, tidur di kamar saya lah. Loh enggak apa-apa. Saya Tuhan saya lebih hebat daripada setan. Waktu saya masuk, waduh, di kamar itu penuh beras. Karena Buddha kan. Saya bilang ini bersihin. Loh ini Pak dari pendeta mereka. Loh bersihin. Kalau perlu ganti ini tempat tidurnya ganti aja. Ya. Di sinilah kita melihat bahwa Tuhan kita itu membela kita nggak tanggung-tanggung. Orang lain begitu ketakutan, orang sudah mati dia takut. Kalau takut sama orang yang masih hidup ya masih oke lah. Takut digetok dari belakang kita nggak lihat kan. Tapi orang sudah mati kau takut, bahaya. Karena orang tidak punya iman. Ya saya tidak mau tahu lah karena itu kan kepercayaan mereka kan. Ya walaupun ada beberapa orang Nasrani juga kan ada macam-macam bangsa. Ada orang Filipina, ada orang Perancis, ada orang Afrika Selatan, macam-macam kan. Tapi disitulah kita melihat, Tuhan kita dipermuliakan. Ya, nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak, di sini kita melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Roh yang ada di dalam kita ada tertulis lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, nah, kita harus ingat. Tetapi kita harus ingat, ya sesuai tadi kitab Keluaran, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berjalan, hati-hati dalam menjalani kehidupan khususnya pada akhir zaman. Jangan sampai kita lupa, ya, menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang lain beribadah. Ya, nah kita kan, ya waktu saya di sana ini, itu kan seringkali kita kan, ya karena status saya kan sebagai pimpinan di sana kan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah mereka ya kita sering diundang. Ya. Diundang ya saya datang karena undangan kita datang, tapi saya nggak ikutin ibadahnya. Silakan ibadah. Saya nggak mau ikut. Ya. Ada teman saya orang Malaysia, dia ikut-ikutan ya terserah kamu. Kita beda, Tuhan saya beda. Ya. Mereka sama biksu-biksu mereka, waduh dia sembah-sembah bener. Nah, saya duduk aja menyembah lah sana. Kita harus punya prinsip bahwa kita ini anak Bapak Yahweh, kita berbeda dari orang dunia. Jangan ikut-ikutan dengan dunia. Karena dikatakan firman Tuhan jelas tadi, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kita melihat banyak penyembah. Yo bagus penyembah Yahweh, bagus. Banyak orang yang mengaku Yahweh. Tapi kalau masalah nama Sang Juru Selamat, beda udah. Ya. Nah, saya harus berkali-kali menekankan. Di dalam nama Yesus, tidak ada nama Yahweh. Ya. Kitab Yohanes pasal ke-5 ayat 43. Kitab Yohanes 17 ayat 10. Kita lihat aja deh. Ya. Ini sebagai dasar supaya saudara bisa mengerti kenapa saya tidak mau memakai nama yang lama. Karena itu nama Bapakku tidak ada. Aku telah datang dalam nama Bapakku, kata Yohanes pasal 5 ayat 43. Dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Yohanes 17 ayat 10 dan 11 kita lihat. Mungkin terjemahan di situ agak beda ya. Cuma nggak apa-apa kita baca ya. Semua milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku.
dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Perhatikan ayat 17 ini. Tapi ingat ya, ini saya nggak tahu kitab suci saudara mungkin seperti ini. Tapi nanti saya bacakan yang kitab Lukas. Aku tidak lagi berada di dalam dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu. Perhatikan ya. Pelihara mereka dalam namamu. Yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan ayat tadi yang saya katakan. Saya hanya baca ayat 11 saja ya. Berdasarkan kitab Lukas. Aku tidak lagi akan berada dalam dunia. Karena aku akan datang kepadamu. Tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia. Ya Bapa yang kudus. Nah, perhatikan ini. Kita lihat sini. Pelihara itu ya. Dari pelihara. Perhatikan ya. Saudara baca ini. Saudara dengar apa yang saya baca. Ya. Pelihara mereka dalam namamu. Yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Ada enggak? Enggak ada ya. Nah, perhatikan. Jadi agak sedikit beda terjemahan. Tapi kalau saya nggak salah ini terjemahan yang lama LAI pun ini nggak seperti ini, tapi seperti Lukas. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni nama yang kau berikan kepadaku. Ini sama dengan Yohanes 5 tadi. Di dalam nama Yesus, nggak ada nama Bapa. Ya, nah itu yang kita harus sangat berhati-hati. Ya, saya mengucap syukur sekarang kan mulai banyak orang yang tadinya menentang nama Bapa Yahweh. Tetapi sekarang mulai percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi kalau nama Sang Juru Selamat. Bahkan penyembah-penyembah Yahweh yang sudah tahu pun. Oh, seluruh dunia pakai nama itu. Ya. Ketika kebenaran dinyatakan. Mereka semua jadi kesetanan. Saya ingatkan kepada kita semua. Kau yang ada, kita yang ada di sini. Kau yang ada di luar sana. Setan itu takut sama nama Yahweh. Setan takut sama nama Yahweh karena nama itu nama kudus. Kalau setan ngomong tidak pernah Yahweh berkata. Elohim berkata. Dia tidak berani menyebutkan nama itu. Karena nama itu kudus. Dan dia tahu bahwa ada tertulis jangan sembarangan menyebut nama itu. Dia tahu. Dan sayangnya umat Tuhan ketika diberitakan bahwa namanya adalah Yeshua. Enak aja. Lo denger aja lah di lagu-lagu Ibrani orang Israel yang nyanyi. Sekarang kan begitu mudah. Ketik Hebrew song. Dengar lagu-lagu Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ya. Orang Ibrani yang nyanyi dalam bahasa Ibrani. Jangan orang Ibrani yang nyanyi bahasa Inggris. Itu beda. Nyanyi dalam bahasa Ibrani. Tidak ada nama Yesus. Yang ada Yeshua. Lo orang Ibrani ya pakai Yesus. Ya kan. Setan bisa aja pelintir-pelintir. Ya. Setan bisa pelintir-pelintir. Ingat Yeskiel. Saya sudah berkali-kali katakan. Akan datang waktunya. Aku akan memberikan roh yang baru. Jiwa yang baru. Dan aku akan menanam Torahku dalam hati sanubari bangsa pilihanku Yesrael. Kalau sekarang ini mereka pasti panggil rata-rata sebagian besar masih panggil Adonai. Ya gak usah heran. Karena mereka belum dibukakan kembali. Tapi akan ada waktunya. Dan itu kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita niru-niru. Ya. Orang Ibrani aja ngomong kayak begini. Lo hati-hati. Kan ada tertulis. Ya bukan aja di kitab Yeskiel. Ya dalam banyak kitab-kitab. Di dalam tanah itu disebutkan. Akan datang waktunya. Ya. Bahwa Tuhan. Kita lihat aja ya. Diulangi lagi, Yeskiel 36, ayat ke-26 mulai.
Aku juga akan memberikan kepadamu, ini kepada bangsa Israel, hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Terus perhatikan ini. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ini Torah. Torah itu terdiri atas peraturan, aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Ini semua ada di sini. Akan datang waktunya. Jangan sampai kita orang Israel kayak begitu. Loh, akan datang waktunya. Kenapa? Karena saat ini zaman anugerah bagi bangsa non-Israel. Ruah Kudus dicurahkan bagi kita. Karena apa? Karena mereka sudah menolak. Tetapi walaupun bagaimana mereka adalah anak sulung Bapa Yahweh. Akan ada waktunya sesuai firman Tuhan. Ada banyak ayat ya. Dari kitab Yeskiel dan segala macamnya. Ada banyak ayat. Ya. Untuk menyatakan ketika Tuhan memulihkan bangsa ini. Dan saat ini kesempatan bagi kita non-Yahudi, non-Yisrael. Untuk menggenapkan juga Sefanya pasal 3 ayat ke-9 ya. Sefanya pasal 3 ayat 9 kita lihat. Haleluya. Tetapi sesudah itu, perhatikan ini. Ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Aku akan mengembalikan kepada apa? Bangsa-bangsa. Artinya kita khususnya. Ya, karena bangsa Israel nanti waktunya akan tiba. Walaupun bukan sebagian kecil lah. Memang ada yang sudah mengakui seutuhnya. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa beber yang dibersihkan, artinya Tuhan bersihkan, ya, supaya mereka semua apa? Memanggil kepada nama Yahweh untuk melayani dengan bahu membahu. Bebernya dibersihkan, artinya ada sesuatu kekuatan, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan pada akhir zaman. Bagi kita, khususnya non-Yahudi, jangan ikut-ikutan Yahudi. Jangan ikut-ikutan Yahudi, karena itu bangsa yang khusus. Jadi aturannya juga khusus. Oh, Bapak Yahweh melalui Yeshua Mashiach, melalui Rasul Yohanes. Gereja itu lambangnya kaki dian. Ya. Nah, kita ikutinlah aturannya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itulah perlunya kita Roh Kudus. Roh Bapa Yahweh lah yang mengajarkan kita. Kalau tadinya kita tidak mengerti, kita merendahkan diri. Ingat, setelah saudara dan saya bertobat, dibaptis, lahir baru. Harus ada pertobatan, ada pengakuan saya berdosa. Ya. Mengaku dosa, dihapuskan. Tetapi tubuh ini pun sudah ternoda. Karena itu tubuh yang lama harus dikubur. Itulah artinya baptisan. Kemudian kita keluar dari air. Ketika kita dikubur dalam air, dalam firman. Karena ada tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-3 kita lihat ya. Yohanes pasal 15 ayat ke-3. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena itu dengan iman tubuh yang penuh dosa dikubur, dibersihkan oleh firman dalam air melalui baptisan. Kemudian kita bangkit, lahir baru, lahir dari firman. Menjadi ciptaan yang baru. Kemudian terdengarlah suara. Inilah anakku yang kukasihi. Dia cap, pak, matrai kata Efesus.
ada Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus, setan berusaha. Karena merasa miliknya dicuri, dia berusaha dengan caranya. Dan ini banyak orang-orang yang tidak mengerti. Sudah dibaptis kok masih begini. Setan berusaha untuk mengelabui. Kan Yesua kasih contoh. Ketika dia sudah dibaptis, justru dicobai sama setan. Karena itu melambangkan setan tidak terima bahwa miliknya atau mereka yang pernah menjadi miliknya dirampas kembali oleh Tuhan karena Tuhan menciptakan manusia untuk dia. Karena itu banyak orang setelah dibaptis kok banyak cobaan. Loh, berarti kau nggak baca firman. Nah, saya kan hanya bisa mengingatkan baca firman. Karena firman itulah kekuatan kita. Kau nggak baca firman, setan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menarik kembali. Sehingga banyak orang kan percaya Bapa Yahweh, percaya Yesua, tiba-tiba hilang. Ya kita nggak heran. Karena setan punya berbagai macam cara. Apabila mungkin, kata firman Tuhan, orang pilihan pun dirampas kembali. Itu kan Tuhan sudah ingatkan. Firman Tuhan dinyatakan Roh Kudus mengingatkan, artinya berjaga-jaga. Yesua berkata berdoa dan berjaga. Karena setan itu lecek. Ingat ya, dalam tanda kutip, saya katakan dalam tanda kutip. Hawa dan Adam itu masih kudus. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena berdasarkan pembukaan yang Tuhan berikan kepada kita di tempat ini. Ada pemberontakan tersembunyi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang banyak orang Nasrani nggak ngerti apa itu pemberontakan tersembunyi. Tetapi di tempat ini sudah dibuka. Karena itu saya katakan, dalam tanda kutip, Hawa dan Adam masih kudus aja bisa ditipu sama setan. Orang yang dianggap kudus masih bisa ketipu sama setan. Apalagi orang yang dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, hidup dalam dosa, itu makanan setan. Nah, kita harus bersyukur kepada Bapa Yahweh. Oleh kasih kemurahan dianugerahkannya kepada kita iman. Karena ada tertulis, tidak semua orang beroleh iman. Nah, kita punya iman kepada Bapa Yahweh, itu anugerah. Itu anugerah, kita lihat ya dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ayat ke-2 atau 3 itu. Ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau. Perhatikan ayat ini. Dan orang-orang jahat. Karena apa? Karena iman bukan ada pada semua orang. Ya. Terjemahan lain menyatakan, karena iman tidak ada diberikan kepada semua orang. Kalau kita bisa percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, itu anugerah. Itu anugerah. Ya, karena itu jangan salah mempergunakan anugerah ini. Kita salah mempergunakan anugerah ini. Mungkin boleh saya katakan engkau menghina Roh Kudus. Kita sudah baca dari kitab Matius tadi. Kau menganggap enteng Roh Kudus. Tuhan tidak pandang kedudukanmu. Dia tidak pandang kedudukan manusia. Mungkin engkau orang yang paling kaya di dunia. Mungkin orang yang paling pintar di dunia. Tetapi itu bukan jaminan engkau selamat. Tidak. Kepercayaan-kepercayaan lain mungkin,
Nanti kalau saya sudah mati kamu doain ya. Nah, itu kepercayaan, masing-masing kepercayaan banyak kan. Karena dianggap nanti kalau saya sudah mati, didoakan saya bisa masuk surga. Ya, itu kepercayaan. Tetapi kepercayaan kita, keselamatan itu ditentukan waktu kita hidup di muka bumi ini. Kau tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, upahmu kebinasaan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, kita hanya bisa berusaha. Ya, saya tidak mau hanya menginginkan mengenakkan telinga. Buat apa kita mengenak sebagai pelayan Tuhan kalau mengenakkan telinga kan banyak orang kan. Banyak orang, apalagi kalau pikirannya seperti Bileam, oh banyak orang banyak duit. Ya. Banyak kejadian seperti itu. Yang dicari hanya duitnya. Tapi apa gunanya jemaatnya enggak selamat? Buat apa? Kenapa? Karena takut memberitakan apa yang benar. Nah, kita belajar dari saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya belajar. Saya juga belajar. Memiliki keberanian daripada Roh Kudus, nyatakan apa yang Tuhan katakan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Buat apa saya memberitakan firman hanya untuk mengenakan telinga? Akhirnya nanti ada tertulis. Capek-capek kau beritakan firman, kau sendiri gak masuk surga. Buat apa? Buat apa? Ya. Nah, kita melihat kan, waktu manusia diangkat Tuhan, lagi berkhotbah begini pun tahu mati. Ya. Tapi kalau kita berkhotbah terus mati tapi dalam Tuhan, puji Bapa Yahweh. Tapi kalau engkau berkhotbah kemudian mati engkau tidak dalam Tuhan, jangan harap masuk surga. Gak ada ayatnya. Karena dosa pelanggaran terhadap firman. Nah, saya berusaha. Saya berusaha untuk memberitakan apa yang tertulis tanpa menambah dan mengurangi. Saya sangat-sangat menyadari apa yang dikatakan Yohanes 6 itu bukan saja terjadi pada zaman Yesua. Sekarang pun begitu. Oh, saya di situ tersinggung. Masa bilang begitu? Oh, tertulis. Kalau tertulis ya, masa kita mau ya sedikit-sedikit menyeleweng, bahaya. Saya mengasihi saudara, kita saling mengasihi seperti yang berkali-kali tadi dinyatakan dalam kesaksian. Tapi ingat, Bapa Yahweh juga mengasihi kita. Tapi ingat, jangan hanya ingat kasihnya, tapi juga ingat kekerasannya. Engkau menyeleweng, tidak ada ampun. Ya, kecuali kau masih ada kesempatan untuk minta ampun. Kalau enggak, nyeleweng, ya namanya nyeleweng, ya udah habis. Nah, kita belajar. Dunia, kata firman Tuhan tadi, memang tidak bisa menerima Ruach Kodes. Tapi engkau dan saya yang sudah percaya menerima Dia, mengoborkan manusia lama kita melalui baptisan, melalui firman, kita sudah lahir, baru lahir dari firman. Engkau dan saya tidak sama lagi dengan orang dunia. Karena itu mari belajar, sama-sama belajar. Untuk melakukan apa yang tertulis supaya jangan sia-sia kita ibadah. Ya, saya seringkali tanya sama Tuhan, kalau saya ibadah, hanya ibadah terus gak masuk surga, mau ngapain? Daripada kita kumpul 3-4 jam di sini untuk ibadah, toh masuk neraka juga, buat apa? Tapi kita dibentuk di tempat ini supaya Ruach Kodes benar-benar terus-menerus bekerja dalam hidup kita, supaya kita oleh firman-Nya. Firman itu terus-menerus membersihkan kita. Kadang-kadang setan melalui indera kita coba menggoyahkan kita. Ketika itu hal terjadi, berdiam diri, Roh Kudus tolong. Sehingga jangan panca indraku membuat aku jatuh dalam dosa. Kelemahan yang diperlihatkan firman Tuhan bagi orang-orang kudus, bahkan sejak awal Hawa dan Adam jatuh karena melihat, karena indera mereka. Indera karena dengar bujuk rayu si setan, membiarkan diri berkomunikasi, itu salahnya ya. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan setan.
Ada tertulis dalam kitab Wahyu. Saya sudah pernah ajarkan kepada saudara. Banyak juga kan pelayan-pelayan tuh, oh setan cara kerjanya gini, kok belajar tentang setan? Banyak pelayan Tuhan belajar, oh setan kalau diusir harus pakai cara begini. Setan kok kamu pelajari, belajarlah pengetahuan tentang Yahweh. Ketika engkau memakai nama Yahweh, setan pasti lari karena nama itu dia takut. Jangan belajar tentang setan. Nah terus terang banyak pelayan Tuhan belajar tentang setan. Artinya oh setannya kayak gini nih. Berarti harus dilawan dengan cara begini. Loh engkau hidup dalam firman setan lari. Tidak perlu belajar-belajar. Karena banyak orang dunia oh caranya harus kayak begini. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Kita harus hati-hati. Tapi kalau kita hidup di dalam firman. Roh Kudus ada di dalam kita. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes. Kita baca ayat ini terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes pasal keberapa? 4 ayat keempat. Perhatikan baik-baik. Kamu berasal dari Elohim, ya. Saudara dan saya berasal dari Elohim. Ketika saudara kita mengaku dosa, kita menguburkan tubuh lama kita melalui baptisan di dalam air. Air berarti firman. Firman membersihkan tubuh kita. Kita lahir baru, kita disebut anak-anak Elohim. Dan kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Ingat ini. Secara manusia mungkin kita pernah rasa takut. Ya, secara manusia ya itu manusiawi. Ya, tapi kalau kau ingat ini. Bapakku sudah memberikan aku Roh Kudusnya. Dia bertahta dalam hatiku. Dia lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Itu yang akan membuat kita maju. Jangan pernah mundur. Kau mundur, berarti engkau tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Berarti engkau tidak percaya kepada Roh Kudusnya. Hati-hati, jangan sampai kita justru melakukan apa yang dikatakan dalam Matius 12. Kau tidak menghormati Roh Kudus. Berarti mungkin dalam tanda kutip bisa dikatakan engkau menghujat Roh Kudus. Maka hidupmu bukan akan semakin lebih baik, tetapi akan semakin lebih jahat. Karena itu hati-hati, jaga diri kita. Tetap berdoa, tetap baca firman, selidiki firman. Karena firman itu kekuatan kita. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.